Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesia Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kesaksian daripada Ibu Pose. Ibu Pose ini adalah istri gembala Gereja Bethel Indonesia yang ada di Bumi Bekasi Baru, Bekasi. Untuk lebih lengkapnya lagi kita lihat tayangan daripada ibu ini. Shalom, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi. Saya Ibu Foshe. Saya istri gembala di GBI Bumi Bekasi Baru di Bekasi. Nah, saya hari ini tiba-tiba dibawa Tuhan, dibawa Roh Kudus untuk tadi sementara lihat TV, kemudian saya pegang-pegang handphone, saya lihat beberapa grup yang banyak beredar berita tentang anak-anak seminari. Nah, terus kemudian saat yang sama tadi pagi saya baru dengar kesaksian tentang tentang pilot Batik Air Rico Setamavela yang kemarin baru habis disembuhkan Tuhan dari COVID, dan pada saat dia di sana dia pada saat dalam keadaan sangat payah, sangat kritis, dia sudah tidak berpikir lagi untuk kesembuhan dia tidak berdoa buat kesembuhan dia, tapi dia malah bilang, Tuhan, di saat-saat terakhir ini biarkan aku bisa bersaksi, aku bisa kabarkan Injil, aku malah berdoa buat pasien-pasien yang sakit, aku malah berdoa buat para dokter, dan dia kasih tahu tentang Isa Al-Masih, dia kasih tahu tentang kasih Tuhan Yesus, dan mereka semua di situ dalam keadaan semua sedang sakit, tidak ada yang menolak, semuanya menerima dengan sukacita. Bahkan ada pasien yang rindu selalu bahwa didengerin lagu rohani, rindu selalu dikasih firman dan didoakan. Nah, tiba-tiba waktu saya diingatkan lagi tentang chatting satu jemaat yang nyinyir dengan pendeta yang bilang bahwa saat dokter sedang merawat kami, justru pendeta malah menjauh dari kami karena kami kena corona. Nah, terus ada perkataan di situ bahwa ada satu pendeta yang counter balik yang bilang, seandainya pendeta diizinkan masuk ke dalam untuk berdoa, mungkin nggak seperti ini gitu. Nah, jadi tiba-tiba tadi Roh Kudus bilang begini di hati saya pada saat saya mau berdoa untuk anak-anak seminari, berdoa dengan sedih. Kenapa Tuhan? Kenapa harus ada sekian puluh anak-anak yang harus terdeteksi dan mereka harus masuk ke dalam? Nah, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kamu lihat dong gitu ya, kamu lihat orang sehat, bahkan pendeta, bahkan ketua sinode sekalipun nggak Tuhan izinkan masuk ke dalam, karena kita orang sehat tidak bisa masuk ke dalam. Nah, yang masuk ke dalam itu harus orang yang sakit juga. Jadi tiba-tiba tadi saya melihat gini, kalau pilot aja yang bukan orang teologi ya, pilot Rico ya bisa bersaksi dan begitu banyak orang yang dikuatkan, para pasien dikuatkan. Bagaimana kalau 30 lebih anak-anak dengan latar belakang teologi ya itu masuk ke dalam, apa nggak gempar itu, penuh dengan doa-doa, mereka akan dipakai Tuhan mengabarkan Injil, mereka akan dipakai Tuhan berdoa buat pasien-pasien. Sedangkan sekarang rumah sakit di Indonesia lagi kebanjiran pasien, mereka sedang kewalahan 5.500 pasien, dan semua dokter sedang fokus hanya kepada kesembuhan jasmani mereka. Sekarang siapa yang kepikiran dengan mental mereka? Siapa yang peduli dengan roh mereka? Mereka butuh dikuatkan, para pasien di dalam butuh dikuatkan. Nah, sekarang inilah masanya anak-anak seminari Tuhan kirim sebagai utusan Tuhan untuk membuat orang-orang di sana dikuatkan. Mereka jadi utusan Tuhan. Mereka jadi, saya tiba-tiba Roh Kudus ingatkan gini, perlu ada Paulus yang harus dipenjara dulu untuk bisa membuat seisi penjara bertobat. Perlu ada Sadrak, Mesak, Abednego yang harus masuk perapian dulu, baru bisa membuat mata mereka terbuka terhadap Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Perlu ada Daniel dulu yang harus masuk ke gua singa dan mereka ini. Nah, Tuhan tuh bilang gini sama
saya, mereka tuh anak-anak muda semua. Kan kamu sedang berdoa buat kebangkitan anak-anak muda. Sekarang aku sedang lakukan bagianku, kata Tuhan. Tuhan sedang bawa anak-anak muda masuk ke dalam. Karena sekian juta pendeta yang sehat, gak ada yang bisa masuk ke dalam, gak ada yang bisa berdoa buat mereka. Tapi ini anak-anak seminari Tuhan sedang pakai. Jadi saya tiba-tiba Tuhan bilang gini, Tuhan gak bikin kok nama GBI jadi jelek, tapi Tuhan justru sedang pakai GBI sebagai agen-agen penuaian. Tapi harus ada orang yang berani dulu masuk ke dalam. Nah, orang-orang yang dapat izin hanya orang-orang yang sakit juga. Jadi Tuhan sedang izinkan mereka untuk ngalamin ini, tapi tidak untuk membuat mereka ketakutan. Tuhan sedang pakai mereka untuk jadi utusan-utusan Tuhan. Mereka akan keluar dari situ tidak akan apa-apa. Mereka akan sembuh dalam nama Yesus. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Tapi di dalam mereka akan langsung praktek. Mereka akan langsung kabarkan Injil kepada setiap orang-orang sakit. Saya yakin apa yang Roh Kudus taruh di hati saya yang membuat saya bersuka cita itu akan bisa menguatkan juga. Dan kita akan terus berdoa biar anak-anak itu Tuhan pakai mereka, biar mereka punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, terhadap para pasien, sehingga Tuhan pakai mereka untuk mereka berdoa buat di sana ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah melihat tayangannya. Dalam video ini Ibu Pose yang statusnya sebagai ibu gembala di Gereja Betel Indonesia ini mengatakan ketika dia hendak berdoa, yaitu mendoakan anak-anak seminari di Gereja Betel Indonesia yang ada di, kita tahu anak seminari Betel Indonesia ada di Pertamburan yang kabarnya ada di media bahwa ada beberapa anak di sana yang terinfeksi virus corona. Dan ketika ibu ini tergerak hatinya ingin berdoa buat anak-anak ini atau kegerakan daripada anak-anak ini, Roh Kudus dikatakan dalam video tadi mengingatkan Ibu Pose ini dan bilang kepada Ibu Pose ini bahwa Roh Kudus mengatakan, lihat dong, orang tidak boleh masuk ke dalam rumah sakit yang merawat orang-orang yang terinfeksi virus corona. Jadi supaya bisa masuk ke dalam, anak-anak seminari ini Tuhan izinkan mereka terkena virus corona supaya mereka bisa masuk ke dalam rumah sakit dan mereka bisa berdoa di sana kepada orang-orang yang kena virus corona, bahkan menguatkan susternya, menguatkan orang-orang juga yang di sana, dikasih kekuatan gitu. Sebab apa? Sebab orang-orang yang sehat, pendeta-pendeta sehat, hamba-hamba Tuhan sehat, tidak boleh masuk toh. Jadi yang boleh masuk ke dalam adalah orang-orang yang terkena atau terinfeksi virus corona. Itu sebabnya dikatakan tadi sekali lagi, Tuhan izinkan anak-anak ini terkena virus corona supaya mereka boleh masuk, dan ketika mereka boleh masuk ke dalam, mereka menjadi berkat di sana, bisa berdoa, bisa menguatkan orang-orang yang ada di dalam rumah sakit yang terinfeksi virus corona. Bahkan ibu ini juga menceritakan seperti kisah bagaimana Daniel harus masuk dulu ke lubang singa, Sadrak, Mesak, Abednego juga harus masuk dulu ke dalam perapian, bahkan Rasul Paulus juga harus masuk dulu ke dalam penjara supaya orang-orang di dalam penjara itu bisa bertobat dan terima Yesus. Jadi menurut beliau, Tuhan Roh Kudus ingatkan bahwa anak-anak ini memang Tuhan izinkan mengalami ini karena Tuhan mau pakai mereka untuk berdoa dan menyembuhkan, lewat doa mereka menyembuhkan bahkan menguatkan orang-orang yang terkena virus corona yang ada di rumah-rumah sakit saat ini. Dan juga Roh Kudus bilang ke ibu ini bahwa Gereja Betel Indonesia saat ini sedang dipakai Tuhan menjadi
agen-agen penuaian. Jadi gereja Bethel Indonesia sedang dipakai Tuhan untuk agen-agen penuaian. Dan Tuhan juga bilang bahwa Tuhan tidak bikin nama GBI ini menjadi jelek. Justru Tuhan membawa GBI ini menjadi berkat. Dengan kejadian-kejadian virus corona yang ada. Dan lewat gereja Bethel Indonesia ini nanti ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Inilah yang menjadi kesaksian daripada Ibu Fose ini. Dia bilang Roh Kudus berbicara kepada dirinya. Saya mau katakan begini buat kita semua. Kita kembali lagi ke seperti persoalan yang lalu, seperti Insinyur Niko mengatakan bahwa dalam nubuatannya Tuhan berkata kepada dia bahwa seperti yang sudah kita dengar videonya yang lalu akan menghardik corona ini setelah Paskah, begitu. Setelah Paskah. Dan kita melihat ada banyak komplain-komplain dari hamba-hamba Tuhan, terutama Bapak Pendeta Stephen Tong yang mengatakan bahwa Insinyur Niko adalah nabi palsu, perampok, dan pemalsuan. Dan dikatakan Insinyur Niko ini adalah orang yang hamba Tuhan yang pembohong dan lain sebagainya. Kan begitu toh di video-video yang sudah viral di media sosial di hari-hari yang lalu. Dan saya juga tanggapi pada saat itu kepada Pendeta Stephen Tong dan Bapak Niko serta Bapak Gilbert Rumentong dalam video saya yang pertama. Kita jangan menghakimi dulu Pendeta Niko. Kita tunggu dulu apakah benar nubuatan itu tidak. Kalau memang tidak, ya berarti salah, bukan dari Tuhan. Tapi kalau iya, ya memang dari Tuhan. Nah, kita tunggu. Begitu juga saya mau katakan pada hari ini buat kesaksian daripada Ibu Fose ini. Kalau Roh Kudus bilang ke dia bahwa gereja Bethel di Indonesia sedang dipakai Tuhan untuk menjadi agen-agen penuaian, dan siswa-siswa yang saat ini terinfeksi virus corona di seminari teologi yang ada di Petamburan juga adalah dipakai Tuhan. Memang diizinkan Tuhan mereka terkena virus ini supaya mereka bisa masuk ke rumah sakit dan bisa mendoakan orang-orang yang sakit dan menguatkan dan lain sebagainya. Dan akhirnya nanti mereka dikatakan akan keluar dari rumah sakit ini dengan keadaan baik. Mereka akan sembuh. Dan bukan mereka hanya sembuh, orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang didoakan juga akan sembuh, dan semua untuk kebaikan. Saya berharap, sekali lagi seperti saya katakan di video saya yang lalu, saya berharap ini terjadi. Saya berharap ini benar-benar dari Roh Kudus. Saya berharap dan kita tunggu apakah memang demikian nanti adanya. Sebab ibu ini bilang tadi Roh Kudus berbicara. Kalau Roh Kudus berbicara, katanya saya harus hati-hati. Karena Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Itu sebabnya saya juga tidak mau menghakimi. Saya ketika mendengar kesaksian ini, wah, kalau memang benar ini dari Tuhan, saya pikir ini hal yang luar biasa. Gereja Bethel Indonesia betul-betul dipakai Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Namun, kembali lagi, kalau kesaksian ini, pernyataan ini tidak benar, ya kita kembali lagi seperti saya katakan di awal dulu. Ya, kita harus bersikap positif. Kita harus juga jangan terlalu gegabah. Kita lihat dulu, kalau benar puji Tuhan, kalau tidak ya mari kita koreksi lagi statement atau pernyataan kita. Jangan terlalu cepat untuk mengatakan bahwa itu dari Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi di akhir kata dari pernyataan saya pada hari ini, saya berharap itu benar terjadi.